Senada dengan Ray Rangkuti, pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto juga meragukan kabinet Prabowo disebut sebagai zakon kabinet. Terkait kabinet gemuk Prabowo, ia berpendapat agar nomenklatur kementerian harus disesuaikan dengan urgensitas dan bukan karena politik akomodasi semata. Kalau kita bicara komposisi, saya meyakini bahwa komposisinya itu tidak akan banyak berubah. Zakon kabinet hanya semacam narasi saja. Yang jelas kabinet akan diisi pertama oleh orang-orang partai politik. Yang kedua oleh proksi ya, yang kemudian seolah-olah orang bukan partai politik tetapi di-endorse oleh partai politik. Kemudian yang ketiga baru benar-benar diberikan kepada mereka yang memiliki ya pengalaman atau portofolio kerja teknokratis. Nah, sebut aja kelompok profesional yang biasanya diisi baik itu dari pengalaman korporasi maupun akademis. Nah, kalau kita lihat posisi ini biasanya yang paling rentan dan itu sangat sering kali terjadi adalah kelompok-kelompok profesional dan akademisi yang tidak punya backup kekuatan politik ya atau partai politik. Nah, kemudian yang ketiga yang juga harus jadi catatan di awal itu, kita paling penting sebenarnya adalah ketika bicara soal nomenklatur, itu harus bicara soal aspek urgensi kebutuhan dari pembentukan kementerian. Jangan sampai kemudian ada perubahan undang-undang tentang kementerian dan kementerian negara ya untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan presiden, tetapi kemudian basis pemikirannya atau basis kebijakannya itu lebih pada politik akomodasi dan power sharing. Kalau itu yang terjadi maka tidak akan pernah bisa dioptimalisasi untuk kepentingan banyak orang, melainkan hanya untuk memelihara yang disebut dengan keseimbangan politik antar kekuatan. Dan itu ada hal yang kemudian signifikan, yaitu soal begini, membuat kementerian baru itu berarti harus bicara soal organisasi dan tata kelola dari birokrasi yang kementerian baru yang dibentuk. Dan tentu terhubung juga dengan sumber daya manusia. Kemudian tumpang tindih antar kementerian. Contoh ya, kita lihat misal satu aja Kementerian Pendidikan yang nanti akan dipecah misalnya jadi Kementerian Dasar Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kebudayaan. Ini bukan hanya semata-mata bicara soal institusi, tapi juga harus bicara soal bagaimana blueprint pendidikan Indonesia di era Pak Prabowo. Jangan sampai kemudian membentuk kementerian baru tetapi kejadian seperti BRIN terulang. Akhirnya kemudian SDM bagus di BRIN itu kemudian tidak memiliki peran dan fungsi yang jelas sehingga kemudian banyak yang tercecer. Baik.